Alfarozi, Arruyansa, Anggun Dewi Lestari, Dewi Sartika, Dira Fadila, Dwi Anida Riani, Frida Batubara, Ilman Hidayat, Irwansyah, hari ini kita belajar mengenai sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode. Ya, sebelum Bapak jelaskan, Bapak coba buat dulu asesmen namanya, asesmen formatif, ya. Silakan dijawab soal yang Bapak tulis di papan tulis. Ambil buku tulisnya. Silakan dijawab, ya. Mana yang sudah siap nanti akan langsung ke depan. Lima kelompok Bapak minta mendiskusikan pelajaran kita hari ini. Yang didiskusikan perhatikan. Pertama, sejarah dakwah Nabi itu di kota Mekkah dia lakukan dengan sistem sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya, itu coba didiskusikan. Yang sembunyi-sembunyi itu seperti apa tadi kisahnya, yang terang-terangan itu seperti apa. Ya, coba dalam diskusinya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana? Diskusinya sudah siap? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Di sini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan karena pada saat itu umat Islam masih sedikit, dan jika ketahuan umat Islam akan dibunuh, disiksa, atau dihukum. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dilakukan karena sudah banyak yang masuk Islam, dan orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, yakni dengan menghalangi hamba sahaya dan orang lemah serta dikucilkan. Wah, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau di Mekah ada 2 macam cara berdakwah Nabi Muhammad, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu mengajak bangsa Quraisy untuk menganut agama Islam, tetapi dengan cara sembunyi. Mengapa Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy berdakwah secara sembunyi? Karena penganut agama Islam masih sedikit. Dan apabila ketahuan kepada bangsa Quraisy, maka yang masuk agama Islam akan dihukum dan disiksa habis-habisan. Ini nanti di akhir pembelajaran, Bapak buat lagi asesmennya, asesmen formatif, ya, sekaligus sumatif, ya. Ya, dan intinya dari pelajaran kita ini, pertama Rasulullah itu dia berdakwah di Mekah dengan 2 metode, 2 cara. Satu dengan cara sembunyi, satu lagi dengan cara terang. Kenapa Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi? Karena pada awal dakwah Nabi itu umat Islam masih sedikit. Ketika sudah mulai banyak dan turun perintah dari Allah, fasda' bima tu'mar wa aqrid anil musyrikin. Nabi pun memulai dakwahnya dengan cara terang-terangan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Coba sekarang Bapak mau tanya. Siapa nanti yang Bapak tanya? Itu yang menjawab, ya. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Coba yang dari kelompok ini, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan karena waktu itu umat Islam masih sedikit. Berikutnya, setelah lumayan banyak umat Islam yang masuk ke dalam agama Islam, dakwah Nabi dilakukan secara sebab turun juga perintah dari Allah, ayat yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa aqrid anil musyrikin. Muhammad sudah mulai berdakwah secara terang. Bisa, ya? Bisa. Sekarang kita ambil buku tulis. Bapak buat pertanyaan, silakan dijawab masing-masing. Ya. Oke. Sebelum kita ini buat tugasnya, coba mejanya dirapikan balik. Kembali ke posisi awal. Oke, ambil buku tulisnya. Kita kasih tugas, ya. Kerjakan masing-masing.
Ya, silakan dikerjakan ya. Ya. Terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, sama-sama kita simpulkan ya pelajaran kita untuk hari ini berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Di waktu Rasul berdakwah di Mekah ada dua metode yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan agama Islam kepada masyarakat Quraisy. Yang pertama dengan cara sembunyi. Ini dilakukan karena waktu itu umat Islam masih sedikit. Yang kedua, secara terang-terangan atau bil jahri. Kalau yang tadi bisirri, yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan bil jahri. Dakwah Nabi sudah mulai dilakukan di tempat-tempat umum. Artinya setelah turun perintah dari Allah, fasdaq bima tu'mar wa aqrid 'anil musyrikin, Rasul berdakwah secara terang-terangan, mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, jadi untuk kita hari ini sudah bisa kita bayangkan dulu ketika zaman Rasulullah berdakwah, ketika itu umat Islam belum banyak, alangkah banyaknya cobaan, gangguan, rintangan dari masyarakat Quraisy. Tetapi Nabi tetap melanjutkan dakwahnya. Jadi bagi kita umat Nabi, ya ini umat Nabi Muhammad semua ini kan? Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau ingin mendapatkan syafaat dan tanda cinta kita kepada Nabi, kita lanjutkan dakwahnya. Dengan cara apa? Kita menjalankan perintah Allah dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, sering mengucap salawat, saling tolong menolong, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Salat 5 waktu. Jika waktu salat, bagaimana kita di sekolah ada salat berjamaah zuhur, sama-sama ya. Pagi kita ada anjuran sholat duha di sekolah, kita sama-sama sholat duha di masjid. Ya, ini bukti rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad dan juga rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad telah mengajarkan kita agama Islam. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan ini yang dapat Bapak sampaikan. Terakhir, mari sama-sama kita tutup pelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah.